Abu Nawas melukis Baginda Raja. Abu Nawas yang beberapa kali menang lomba melukis diundang datang ke istana. "Hei Abu Nawas, saya dengar kabar ternyata kamu bisa melukis juga," tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, alhamdulillah beberapa kali hamba memenangkan lomba," jawab Abu Nawas. "Berarti kamu bukan hanya bisa Abu Nawas, tapi kamu pandai melukis," puji Baginda Raja. "Ya begitulah Paduka," timpal Abu Nawas. "Sekarang aku ingin kamu melukis saya Abu Nawas. Nanti saya akan beri hadiah uang yang banyak," pinta Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan titah Paduka," sahut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja duduk di singgasana dengan mengenakan jubah kebesarannya. Sementara Abu Nawas mulai fokus melaksanakan tugasnya, yaitu melukis Baginda Raja. Setelah 1 jam kemudian, akhirnya lukisan pun jadi. Abu Nawas segera memberikannya kepada Baginda Raja. Melihat lukisan Abu Nawas, Baginda Raja seketika menjadi emosi, karena di lukisan tersebut Baginda Raja dilukis dalam keadaan telanjang, apalagi perut buncitnya sengaja digambar sangat jelas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kamu berani melecehkan saya," bentak Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Bukankah Paduka yang mulia sudah tahu? Begitulah gambaran seseorang kelak di hari kiamat. Semuanya telanjang tanpa jubah kebesaran. Sesungguhnya kemuliaan seseorang hakikatnya ketika tanpa jubah kebesaran dan tanpa sandaran apapun. Karena kemuliaan seorang hamba di mata Allah hanya pada ketakwaannya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. Ia pun bingung apakah harus marah dan menghukum Abu Nawas atau memberinya hadiah sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya. Akhirnya dengan terpaksa Baginda Raja memberinya hadiah sejumlah uang. Doa selamat berulang kali. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas. Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim, ia sampai sempat akan dimarahi Baginda Raja. Kisah ini berawal ketika ada seorang alim dari Tanah Suci berkunjung ke kota Baghdad. Kehadiran beliau langsung disambut oleh Baginda Raja dan seluruh jajaran pejabat istana. Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya. Kemudian Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai Tuan Syekh, sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah saya. Saya ingin supaya rumah saya dapat keberkahan dari Tuan Syekh," pinta Abu Nawas. Orang alim ini yang terkenal ramah kepada siapapun menyanggupi permintaan Abu Nawas. "Baiklah, insya Allah besok aku akan ke rumahmu," balas orang alim tersebut. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Nawas dengan didampingi Baginda Raja beserta para menteri istana. "Assalamualaikum." Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Kemudian beliau memberi salam untuk kedua kalinya. Akan tetapi masih saja belum ada jawaban. Sementara Baginda Raja tanpa sengaja lewat jendela. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di ruang tamu. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mengerjai orang alim," pikir Baginda Raja. Barulah setelah ucapan salam yang ketiga, Abu Nawas membalasnya dan membukakan pintu. Ia pun langsung menyambut orang alim tersebut dengan memeluk dan mencium tangannya.
Baginda Raja yang telah kesal dengan sikap Abu Nawas langsung menghardiknya. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, kalau bercanda jangan keterlaluan. Aku tahu, sedari tadi sebenarnya kamu mendengar ucapan salam, tapi kamu tidak segera membukakan pintu," bentak Baginda Raja. "Saya tidak bercanda Paduka," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak segera membukakan pintunya?" hardik Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, bukankah salam adalah suatu doa? Dan saya sengaja menunggu ucapan salam sampai 3 kali. Begitu saya didoakan bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Apalagi yang memberi salam adalah orang alim," ujar Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan jawaban tersebut. Pintar juga otak Abu Nawas. Dia didoakan orang alim sampai 3 kali. "Kamu sungguh beruntung Abu Nawas," pikir Baginda Raja. Sementara orang alim yang bersama mereka hanya tersenyum penuh kesejukan. Lalu beliau pun memanjatkan doa agar rumah Abu Nawas senantiasa mendapatkan keberkahan. Jimat cepat kaya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan, mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang ada di pasar. "Sandal ajaib, silahkan dibeli sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib," jawab Abu Nawas. "Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Hah? Gimana maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapatkan kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Ah, kabar buruk.
aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan bahwa sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu tuan, seingat saya tuh tidak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan, sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya si pemuda. Oh, itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Gini tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu tuan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Abu Nawas membakar tendanya sendiri. Entah kenapa, hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasehat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya apa paduka yang membuat paduka bosan? Tanya balik penasehat istana. Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini, jawab Baginda Raja. Oh, jadi pada intinya paduka ingin mencari sesuatu yang baru. Saya ada ide, paduka yang mulia. Bagaimana kalau paduka berkemah? Ucap penasehat istana. Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik, balas Baginda Raja. Begini paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah paduka berkesan, paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini paduka ingin supaya Abu Nawas kalah? Ucap penasehat istana. Ya, memang. Tapi permainan apa yang ingin kau usulkan? Tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. Wah, ide kamu cemerlang juga ya. Kali ini dia pasti akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari. Titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abu Nawas, mari mendekatlah dan duduk bersamaku.
sambut Baginda Raja. Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut bahagia, Paduka, balas Abu Nawas. Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan penuh. Apakah kamu bersedia? Tantang Baginda Raja. Kalau boleh tahu, Paduka, apa itu permainannya? Tanya Abu Nawas penasaran. Lomba berkemah, Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya, ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa dan aku pasti akan memenangkan permainan ini, pikir Abu Nawas dalam hati. Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya, timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam, semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainannya akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu kini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ, karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama suara kumandang azan subuh pun terdengar. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang, ucap Baginda Raja. Oh, tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan permainan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Coba lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah saya.
jawab Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. Oh, tunggu dulu, belum tentu Abu Nawas, karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah, bantah Baginda Raja. Waduh, Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma 1 orang, yaitu Paduka sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahannya. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini." Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Dengar ya kawan, harga kemahku itu cuma 10 dinar, sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jika aku menang itu jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Menangkap matahari. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus ia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal ini sudah membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya punya ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Oh, tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, "Tidak mungkin matahari bisa ditangkap.
itu pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman dariku. Titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Akhirnya aku menemukan jalan keluar, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Memangnya apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya meminta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Nah, sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap ke Baginda Raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan kepada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, titah Baginda Raja. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada, dan aku juga masih merasakan panasnya. Sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan, apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjaiku, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti ia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jadi Paduka,
matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau ia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Menyadarkan saudagar pelit. Suatu ketika, kota Baghdad sedang mengalami musim kemarau, sehingga membuat sebagian penduduk terpaksa menghentikan pekerjaannya sebagai petani. Namun, ada salah satu saudagar kaya mempunyai sumur besar yang masih mengeluarkan air. Karena derasnya air mengalir, si saudagar kaya terpaksa mengalirkannya ke sungai terdekat. Akan tetapi, warga setempat tidak diperbolehkan mengambil air yang mengalir tersebut, kecuali dengan membayarnya. Dan guna mengantisipasi airnya diambil secara diam-diam, si saudagar memerintahkan para tukang pukulnya menjaga di sepanjang aliran sungai. Warga setempat yang memang sedang membutuhkan air terpaksa membeli air kepada saudagar tersebut. Dan si saudagar pun kini bertambah kaya. Abu Nawas yang geram dengan hal ini lalu mengadukan kepada sang gubernur. Akan tetapi, jawaban dari sang gubernur membuat Abu Nawas kecewa. Pasalnya, sang gubernur juga tak bisa berbuat banyak. Ia beralasan apa yang dilakukan si saudagar tidak menyalahi aturan. Air itu kan memang berasal dari sumurnya, jadi wajar kalau dia menjualnya, kata sang gubernur. Tak puas dengan jawaban sang gubernur, Abu Nawas lalu pergi ke istana mendatangi Baginda Raja. Ia lalu menceritakan tentang perilaku saudagar kaya tersebut. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Kalau menghukumnya itu tidak mungkin, karena yang dilakukannya tak melanggar hukum, tutur Baginda Raja. Begini saja Paduka, saya punya rencana. Tapi pertama-tama angkat dulu saya sebagai gubernur Baghdad, ujar Abu Nawas. Apa kamu yakin, Abu Nawas? Biasanya kamu selalu menolak menjadi pejabat, kata Baginda Raja. Ya, ini sifatnya hanya sementara Paduka. Kalau masalah ini sudah selesai, saya akan melepaskan jabatan saya, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui permintaan Abu Nawas tersebut. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Abu Nawas kini menjadi gubernur yang baru menggantikan gubernur yang lama. Disinilah rencana Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia membentangkan spanduk besar di tengah alun-alun kota Baghdad. Adapun spanduk tersebut berisi tulisan yang berbunyi, "Kota ini sekarang milikku, begitu juga dengan matahari yang bersinar. Bagi siapa saja yang merasakan sinar matahari harus membayar upeti kepadaku, kecuali untuk orang-orang miskin." Tertanda Abu Nawas. Akhirnya perbuatan Abu Nawas mendapat protes dari masyarakat, terutama oleh orang-orang kaya, termasuk si saudagar kaya yang selama ini menjual air sumurnya. Aturan macam apa ini? Abu Nawas telah berlaku zalim. Kita harus melaporkannya kepada raja, kata saudagar tersebut. Ia pun lalu menghasut warga untuk ikut bersamanya ke istana. Setelah mereka sampai di istana,
saudagar itu langsung menghadap Baginda Raja. Paduka telah keliru menjadikan Abu Nawas sebagai gubernur, kata si saudagar. Tenang dulu, memangnya kenapa? Apa yang dilakukan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras warga. Masa ia menjual matahari dan rumahnya yang terkena sinar matahari harus membayar upeti kepadanya? Ini tidak masuk akal, Paduka, jawab si saudagar memberitahu. Baiklah, masalah yang seperti ini akan saya selesaikan, balas Baginda Raja. Baginda Raja pun memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia pun terkejut melihat ratusan orang berkumpul di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, apa benar kau menjual matahari? Apa maksud dan tujuanmu? Tanya Baginda Raja. Benar, Paduka, saya menjual matahari. Tapi ini saya lakukan hanya seperti yang saudagar ini lakukan. Dia menjual air yang telah mengalir ke sungai. Alasannya karena air tersebut berasal dari sumurnya. Nah, begitu juga dengan kota Baghdad. Karena aku adalah gubernur penguasa, maka segala sesuatu yang ada di Baghdad di bawah kekuasaanku. Dan aku berhak menjual matahari yang menyinari kota Baghdad, terutama kepada saudagar ini. Aku akan menjualnya 10 kali lipat lebih mahal, ujar Abu Nawas. Bagaimana ini wahai saudagar? Apa pembelaanmu? Tanya Baginda Raja. Tapi bukankah matahari milik Allah? Kenapa diklaim menjadi milik Abu Nawas? Protes si saudagar. Abu Nawas yang mendengar pembelaan si saudagar langsung menyerangnya dengan kata-kata. Begitu pula dengan air sumur kamu. Kamu kenapa mengklaim menjadi milikmu? Padahal airnya telah luber sampai ke sungai. Kalau kamu masih menjual air yang sudah mengalir ke sungai, maka aliran menuju sungai akan saya bendung. Biarlah rumah kamu yang megah itu tenggelam. Karena sungai di Baghdad ada di bawah kekuasaanku, ancam Abu Nawas. Spontan si saudagar terkejut dan ketakutan. Ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga mempersilahkan warga mengambil air yang sudah mengalir ke sungai. Tapi Paduka, bagaimana dengan Abu Nawas yang telah menjual matahari? Tanya si saudagar. Dengan tersenyum, Baginda Raja memberitahu bahwa itu hanya akal Abu Nawas untuk menyadarkan si saudagar. Akhirnya, ide Abu Nawas menjual matahari berhasil membuat si saudagar kaya menyesali akan perbuatannya.